Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syauki Nur. Saya berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur, ya. Dan kuliah di Unisnu Jepara di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, sekarang saya ingin mengobrolkan tentang sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali dan menggelitik sekali, yaitu tentang bahasa. Lah, kenapa kok menarik? Padahal ada konteks atau tema-tema yang lebih menarik ya daripada bahasa. Saya mengira itu sangat menarik karena sekarang di zaman ini, di era ini itu orang-orang lebih suka melihat bagaimana sih pesatnya perkembangan teknologi gitu. Hingga lupa bahwa ada yang harus di-keep, ada yang harus dijaga, ada yang harus dilestarikan. Salah satunya adalah bahasa daerah ini ya. Nah, di sini saya ingin mengobrolkan bagaimana bahasa daerah ini harus bisa survive dan bagaimana caranya untuk survive di tengah modernisasi, di tengah globalisasi dan westernisasi yang terjadi sekarang lewat manapun. Itu. Oke, sebelum masuk ke poin inti, kita harus mengerti dulu apa itu bahasa. Bahasa itu simpelnya adalah media. Sebuah media. Nah, media ini dibuat dengan apa? Dengan kesepakatan dengan kesepakatan orang-orang tertentu di satu wilayah tertentu. Nah, nanti media ini ketika sudah jadi nih, itu akan menjadi alat untuk mengekspresikan pemikiran kita. Nah, itu adalah bahasa. Contohnya adalah ketika kita hidup di Jawa, kita menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan bahasa Jawa untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan. Nah, itu. Dan bukan hanya untuk mengekspresikan tapi untuk mendapatkan feedback juga. Membutuhkan masukan-masukan dari orang lain juga kan harus menggunakan bahasa. Oke. Ngomongin tentang bahasa dan Indonesia itu luas banget. Ada ribuan pulau, yang mana ribuan pulau ini dipisahkan dengan laut ya kan, dan itu menciptakan segregasi bahasa, menciptakan perbedaan bahasa yang besar sekali juga. Dikutip dari The Languages of World, ini salah satu buku yang menurut saya adalah recommended lah untuk bacaan-bacaan di masa pandemi ini menunjukkan bahwa terdapat 743 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan mirisnya sejumlah 200-an ya, kurang lebih 200-an bahasa itu sudah hampir punah. Nah, hampir punah ini maksudnya gimana? Ya karena nggak ada penutur bahasa dan tidak aware-nya generasi selanjutnya, maka bahasa ini tuh mulai lambat laun menurun, nggak ada yang bisa gitu. Nah, makanya ini kita harus tahu gimana caranya melestarikan bahasa daerah. Oke, itu tentang bahasa daerah. Kita sekarang masuk ke yang namanya westernisasi atau globalisasi. Yap, globalisasi ini adalah satu terma yang mana mempunyai definisi kita dunia ini bisa disatukan. Dunia ini udah nggak ada yang namanya lama, itu udah nggak ada feedback langsung. Terus habis itu kita send email dari A ke Z, dari Bojonegoro ke Amsterdam, mungkin dari Jepara ke Jepang. Itu nggak usah ngenteni dong, nggak usah nungguin beberapa hari, nggak usah. Itu langsung dikirim hari itu juga, detik itu juga, dan sampai di detik itu juga. Nah, itu kecepatan media lah ya. Nah, itu dari sana globalisasi ini muncul. Orang dari barat, orang dari timur, orang dari selatan, dan lain-lain itu bisa dengan gampang berinteraksi. Nah, adanya interaksi ini pastinya membawa dampak yang mixed ya, yang bercampur, ada yang buruk dan ada baik. Dampak buruknya kita bisa melakukan kita bisa kenal dengan banyak orang, kita bisa mengerti banyak kultur yang berbeda. Tapi dampak buruknya apa? Salah satu dampak buruknya adalah terkikisnya bahasa daerah. Loh, kok bisa ke bahasa daerah?
Kok bisa ke bahasa Indonesia? Karena gini, semenjak adanya internet dan ditambah dengan teknologi yang cukup pesat seperti gadget yang saya pegang ini, ya kan? Ini dari sini itu bisa kita kenalan dengan orang dari ujung-ujung dunia, itu bisa dari Afrika, bahkan dari Timur Tengah dan lain-lain itu bisa. Nah, salah satu yang sering digunakan adalah game, dengan media game. Nah, katakanlah Free Fire atau apa tuh, PUBG atau Mobile Legend. Itu yang sering digunakan oleh anak-anak ya, cenderung anak-anak. Nah, itu juga menjadi salah satu pengikis bahasa, bisa jadi kalau tidak dikontrol dengan baik. Contohnya apa? Contohnya gini, kalau misalkan kita main otomatis kita pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika kita bertemu dengan bahasa, misalkan orang-orang dari Filipina atau Thailand atau mungkin dari China, itu akan punya percampuran bahasa. Dan ketika kita terus main, itu akan menjadi pembiasaan. Kayak Roger, terus habis itu Pupu lah, apalah ya. Nah itu bisa menjadi pengikis bahasa juga. Nah, ini harus dikontrol. Ini adalah peran orang tua yang sangat urgent, bagaimana bisa mengontrol aktivitas anak-anak mereka terhadap menggunakan gadget. Nah, itu harus bisa mengontrol. Kalau nggak bisa mengontrol dan memonitor, ya nanti gurunya bukan lagi orang tua atau guru di sekolah, tapi gadget ini malahan. Nah, dengan liarnya media sosial dan internet dan globalisasi dan kebarat-baratan ini, maka ada muncul satu pertanyaan. Lalu bagaimana kita melestarikan bahasa daerah? Nah, menurut saya ini opini dari saya bahwa ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita harus melestarikan budaya. Melestarikan budaya itu sekaligus melestarikan bahasa. Contohnya, kita menggunakan adat pernikahan Jawa, kejawen ya. Nah, itu pasti juga menggunakan bahasa Jawa ya kan. Nah, dari sana orang-orang berkumpul tuh ya kan. Orang-orang berkumpul, setelah itu juga menjadi perbincangan juga dan menjadi seperti pembiasaan. Meskipun nggak sekali langsung terbiasa langsung pakai bahasa Jawa terus nggak gitu juga ya kan. Nah, jadi bukan hanya di Jawa, adat istiadat yang mana itu masih sangat orisinil di suatu daerah itu harus dilestarikan. Karena melestarikan itu juga melestarikan bahasa, sekaligus melestarikan yang bahasa. Nah, yang poin kedua adalah kita bisa melestarikan bahasa daerah dengan mengangkat bahasa itu ke platform yang lebih modern. Membuat kamus bahasa Sunda mungkin, membuat kamus bahasa Jawa, Kromo Inggil mungkin atau apa, kan ada banyak tuh ya kan level-level dari bahasa Jawa itu sendiri. Nah, itu juga ada banyak sekali. Nah, maka dari itu melestarikan dari bahasa daerah ini adalah bentuk bagaimana rasa cinta kita terhadap leluhur kita. Kita hingga bisa sampai sekarang dengan teknologi yang kayak gini ya kan, itu nggak akan bisa seperti ini sebelum kita menanjaki berbagai obstacle yang sudah dihadapi oleh leluhur kita hingga kita pada di era paling gampang ini. Makanya itu juga salah satu untuk mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu melestarikan apa yang telah diberikan. Dan melestarikan itu harus dengan metode yang baik dan harus sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan stay safe and stay healthy, karena kita masih ada dalam keadaan pandemi. Dan have a great day. Assalamualaikum.